warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan yang pembahasannya yaitu menyangkut tentang routing, perangkat jaringan, serta perangkat akhir. Di sini ada beberapa hal yang bisa membantu kita memvisualisasikan pemahaman. Yang pertama yaitu OSI dan perangkat jaringan. Oke, kita bisa lihat dan kita cermati. Nah, di sini ada 7 buah layer dari physical sampai dengan application. Oke, untuk layer ketiga yaitu terdapat router. Untuk layer kedua yaitu terdapat bridge dan switch, dan untuk layer 1 yaitu terdapat hub dan repeater. Oke. Sedangkan untuk layer 2, 3 sampai dengan ke atas yaitu terdapat multi layer switch. Nah, kita ulangi lagi. Ada router, bridge, dan hub dan repeater. Nah, langsung menuju ke fungsi dan cara kerja masing-masing perangkat tersebut. Kita mulai dari repeater. Oke. Kita lihat bahwa repeater fungsinya yaitu memperkuat sinyal. Jadi ada paket data dari A menuju ke D, sinyal melemah, terus diperkuatkan lagi menggunakan repeater. Nah, repeater bekerja pada lapisan fisik, yaitu perangkat yang kita gunakan sebagai media komunikasi. Dalam hal ini yaitu kabel. Menuju ke berikutnya yaitu tentang hub. Oke, di sini perangkat A ingin menghubungkan. Nah, hub membroadcast ke sejumlah perangkat sebelum hub tersebut bisa mengirimkan data ke D. Kita lihat. Jadi proses komunikasinya yaitu hub tidak langsung menyampaikan paket data yang akan ditujukan ke D, tapi harus melalui proses broadcast. Langkah berikutnya yaitu kita lihat bagaimana cara kerja perangkat switch. Oke, switch yaitu A ingin menghubungkan data ke D dan langsung diteruskan. Berbeda dengan hub tadi, ketika akan menghubungkan harus menyebarkan pesan terlebih dahulu. Maka ketika kita menggunakan switch langsung diteruskan ke tujuan. Maka tidak ada traffic atau lalu lintas data yang tidak diperlukan yang harus disebar ke perangkat lain yang bukan tujuannya. Berikutnya yaitu untuk yang bridge. Nah, di sini yaitu mekanisme kerja bridge. Dia membroadcast terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat sehingga bridge memiliki kemampuan yaitu melakukan filtering. Di sini yaitu dia akan memblok paket-paket mana saja yang tidak diperlukan, karena di sini bridge mempunyai kecerdasan yaitu mempelajari MAC address pada masing-masing perangkat. A ingin menghubungkan ke E, maka jalur data yang akan dituju yaitu port yang menuju ke port untuk PCA yaitu port 1 untuk bridge, dan keluar dari bridge yaitu menuju ke port yang kedua. Baik, berikutnya yaitu tentang router. Nah, router yaitu di sini fungsinya yaitu menghubungkan dua buah network yang berbeda. Kita lihat yaitu ada PCA, BC, dan PCD, EF. Di sini terhubung ke jaringan yang berbeda. Di mana untuk ABC ada di jaringan 10, sedangkan DEF atau di port 2 yaitu pada jaringan 192.168.20. Maka agar A ke D atau ke E atau ke F, maka harus
dihubungkan melalui router. Nah, router melakukan melanjutkan paket data atau meneruskan ke tujuan, yaitu dengan membaca alamat routing yang ada di tabel routing, yaitu ini yang ada keterangan network dan portnya. Kita lihat paketnya yang akan sampai. Apabila A akan menghubungkan ke beda jaringan, maka melalui router. Berikutnya yaitu tentang routing. Kita lihat. Nah, berarti routing di sini perangkat yang kita butuhkan yaitu router. Di sini yaitu di mana komputer yang pertama akan mengirimkan email. Diteruskan emailnya melalui router, dan router akan melakukan pemeriksaan di tabel routingnya, ditujukan ke router lain melalui model OSI. Emailnya sampai dengan dibuka sampai dengan di lapisan aplikasi. Kita uji lagi, email dikirim. Oke, setiap pengiriman email akan ditambahkan header paket mulai dari presentation sampai dengan physical. Untuk pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, kita menggunakan perangkat simulator jaringan yaitu Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan mencoba menampilkan visualisasi tentang workspace atau bentuk dari antarmuka Cisco Packet Tracer. Bentuk tampilannya seperti ini, di mana yang pertama yang perlu diketahui yaitu ini ada perangkat yang bisa kita pergunakan, mulai dari router, mulai dari switch, hub, wireless atau perangkat jaringan nirkabel, perangkat akhir seperti PC, handphone, laptop, dan perangkat WAN seperti cloud ataupun asynchronous transfer machine. Terus ya berikutnya yaitu yang perlu diketahui pada Cisco Packet Tracer, di sini ada keterangan logical dan di bawahnya itu ada keterangan physical. Nah, menggunakan Cisco Packet Tracer memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi, yaitu di mana Cisco Packet Tracer bisa membawa pemahaman kita menggunakan virtual lab. Dalam hal ini yaitu kita membuat jaringan maya. Kita nggak perlu membutuhkan perangkat yang harganya mahal mungkin. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi, melakukan semacam praktek secara mandiri menggunakan Cisco Packet Tracer. Sama seperti halnya ketika kita akan menggunakan perangkat nyatanya, karena di sini melakukan simulasi atau pembuatan. Nah, di sini ada banyak sekali tool-tools yang bisa kita pergunakan untuk mendukung pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Demikian untuk penjelasan visualisasi tentang animasi materi administrasi infrastruktur jaringan untuk cara kerja perangkat-perangkat jaringan yang nanti akan kita pergunakan, baik untuk materi routing, materi tentang firewall NAT, atau materi tentang internet gateway. Demikian paparan materi. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.